Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk seluruh di kawasan Geopark Ijen, yaitu ada di wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Wow, senang sekali hari ini Cecep, si cepat, cermat, produktif akan mengajak sahabat kecil semua di rumah untuk berkunjung di Museum Geologi secara virtual. Karena kan kita sekarang masih dalam keadaan pandemi ya, sahabat semuanya. Jadi kunjungannya hanya kita bisa layani secara virtual seperti ini. Dan hari ini senang sekali Cecep akan mengajak sahabat semuanya dari yang sudah Cecep sebutkan tadi ya, dari 2 kabupaten yang ada di kawasan Geopark Ijen. Wow. Teman-teman dari Kabupaten Bondowoso dan teman-teman dari Kabupaten Banyuwangi. Selamat bergabung di virtual tour kita. Nah, sahabat semuanya, sebelum kita mulai, Cecep ingin selalu mengingatkan nih ke sahabat kecil semua yang ada di rumah untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan ya, sahabat kecil semuanya. Seperti biasa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Atau kalau nggak ada, gunakan hand sanitizer. Terus juga memakai masker seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, selain itu juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Atau lebih sering di rumah lah ya, kalau misalkan tidak ada kepentingan untuk keluar yang mendadak. Oke, sahabat kecil, mudah-mudahan dengan seperti itu kita semuanya terjaga dari penularan COVID-19. Amin. Nah, sahabat kecil semuanya, hari ini saya akan ngajakin ke 2 ruang praga, yaitu ruang geologi Indonesia dan ruang manfaat dan bencana geologi. Namun sebelum kita mulai, Cecep ingin mengundang dulu nih kepada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso untuk memberikan sambutannya. Jadi akan ada 2 sambutan ya, sahabat semuanya. Yang pertama dari Ibu Legianti SPD MPD selaku Kasih PPSDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Halo Ibu, apa sudah bergabung bersama kita? Sudah, Mas. Silakan untuk Ibu memberikannya sambutannya. Cecep berikan waktunya, silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang terhormat Kepala Geologi, mohon maaf. Geologi Bandung beserta jajarannya yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi atau beliau yang mewakili. Mohon maaf Mas, kok ngefek ya? Untuk teman-teman semuanya nih, para peserta, mohon menonaktifkan fitur mikrofonnya ya, atau mic-nya jangan dinyalakan. Yang dinyalakan videonya aja ya, teman-teman semuanya. Sekali lagi untuk seluruh peserta ini, teman-teman yang baik-baik dari 2 kabupaten, mohon mematikan mikrofonnya. Ditekan aja mikrofon yang ada di layar, semuanya ya, semua dimatikan. Dan tetap menyalakan fitur videonya. Silakan Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang terhormat Kepala Museum Geologi Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, atau beliau yang mewakili, yang saya hormati pengurus harian Ijen Geopark, baik yang ada di Banyuwangi maupun yang ada di Bondowoso, serta Bapak Ibu Guru, anak-anakku semuanya yang sangat saya sayangi. Marilah senantiasa kita bersyukur karena rahmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti Zoom meeting dengan tur ke Museum Geologi. Juga kami sampaikan terima kasih kepada segenap penyelenggara kegiatan ini. Juga terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung. Juga terima kasih kepada
penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyapa semua peserta yang ada di Zoom ini. Tentunya kegiatan ini bisa terlaksana berkat kerjasama kita semuanya, di mana kegiatan ini sangat tepat sekali dilakukan di saat-saat seperti ini, di musim atau di masa pandemi, sehingga banyak manfaat yang kita peroleh dari kegiatan ini, baik dari segi biaya, tentunya kita tidak perlu menabung atau mengumpulkan biaya untuk kepentingan hotel, kepentingan perjalanan atau kendaraannya, travelnya, tiketnya juga mungkin, juga konsumsinya. Itu dari segi biaya, dari segi waktu, kita tidak perlu berhari-hari, berjam-jam untuk menuju ke sana, sehingga kita dalam hitungan menit kita sudah bisa bergabung. Kemudian dari segi tenaga, kita juga tidak terlalu berlama-lama duduk, berlama-lama berjalan ke sana kemari, tapi kita cukup duduk di tempat, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh tim penyelenggara nanti, sehingga wawasan kita akan semakin bertambah, ilmu kita akan semakin bertambah, juga banyak manfaat yang lain yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini tentunya, sehingga kita bisa menjadi meningkatkan rasa ingin tahu kita. Nah, dengan rasa ingin tahu yang besar, tentunya nanti kita akan berusaha untuk mendatangi yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan situasi pandemi segera berakhir sehingga kita tidak hanya tur melalui virtual, tapi juga bisa hadir di tempat yang sebenarnya, dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti tur melalui virtual di Geologi Bandung ini nanti menjadi inspirasi kita semuanya, sehingga nanti di Ijen Geopark sendiri juga akan berdiri museum yang saat ini masih dalam tahap persiapan untuk UGG. Nah, anak-anakku semuanya, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya dalam segala hal, baik itu dalam mengingat atau mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lampau, maupun melatih kita untuk berpikir kritis tentunya, dan juga akan membantu kita untuk menumbuhkan minat-minat yang terkait dengan apa yang sudah kita saksikan di Museum Geologi Bandung ini. Kemudian juga dengan harapan bahwa kegiatan ini tidak hanya saat ini, karena hari ini kebetulan masih di jenjang SD, mudah-mudahan nanti di jenjang SMP pun juga akan berjalan lancar sebagaimana yang kita ikuti di hari ini. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai tanpa hambatan apapun. Dan untuk itu saya selaku wakil dari dinas yang juga mendapatkan tugas tambahan sebagai tim teknis edukatif di Ijen Geopark dalam mempersiapkan UGG ini, mohon dukungannya semua pihak sehingga apa yang kita harapkan akan tercapai. Terima kasih atas perhatiannya, juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, juga partisipasi dari semua pihak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Legianti SPD MPD selaku Kasih PPSDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh kita semuanya. Baik sahabat semuanya, kita masih akan menyimak satu lagi sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Ari Pratama ST. Beliau adalah Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Halo Pak Rahmat, apa sudah bergabung bersama kita?
Pak Rahmat ada masalah Mas, sedang sakit, digantikan saya. Kasih pendidikan SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Baik, mohon maaf dengan Bapak siapa ya? Bapak Purwanto, Mas. Oh, baik. Silakan Pak Purwanto yang posisi saat ini menggantikan kehadiran dari Pak Rahmat. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijen Geopark yang saya hormati, teman-teman dari Dinas Pendidikan sewilayah Bondowoso Banyuwangi yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka tour secara virtual ke Geologi Bandung yang dilaksanakan oleh Ijen Geopark. Mudah-mudahan acara pagi ini nanti bisa berjalan lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada tim dari Ijen Geopark yang telah memberikan kesempatan kepada guru-guru SD dan anak-anak SD untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan saya harap teman-teman kepala SD, teman-teman guru, teman adik-adik semua ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti apa yang dimaksud dengan Geopark itu bisa betul-betul bisa Anda nikmati dan Anda bisa apresiasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ijen Geopark juga saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kegiatan ini kepada adik-adik dan anak pada Bapak Ibu guru semuanya. Saya kira itu karena saya hanya mewakili Pak Kabid yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas. Mudah-mudahan kegiatan ini barokah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purwanto, selaku Kasih Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang sudah memberikan sambutan ya. Sekali mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa diaplikasikan ya, khususnya untuk teman-teman dari sekolah-sekolah di dua kawasan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Wow, kawasan Geopark Ijen yang nantinya akan diresmikan. Baik sahabat kecil semuanya, tadi sudah kita sama-sama simak ya sambutan dari kedua orang-orang hebat yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Sekarang Cecep akan ngajakin sahabat semuanya untuk berkunjung di dua ruang peraga ya, yaitu ruang Geologi Indonesia dan ruang Manfaat dan Bencana Geologi. Tapi sebelumnya Cecep mohon ya kepada semuanya untuk selalu menonaktifkan fitur mikrofonnya. Jadi mohon dimatikan dulu ya mikrofonnya. Yang dinyalakan silakan hanya videonya saja. Nanti semuanya teman-teman bisa menyimak tur kita ya. Mohon sekali dan tentunya juga sahabat Museum Geologi, Cecep juga ingin menginformasikan ke seluruh sahabat nih yang ada di jauh sana bahwa Museum Geologi juga sering melaksanakan kegiatan secara virtual ya, banyak sekali. Tentunya ada kegiatan tur virtual seperti hari ini, lalu ada kegiatan collection talk di mana kita membahas koleksi langsung ya. Jadi koleksinya bercerita nih ya. Kita punya koleksi di museum dan juga kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dari tempat penemuannya seperti itu, dan juga kita ada kegiatan sosialisasi kegeologian. Nah itu kapan waktunya? Silahkan langsung saja oleh sahabat Museum Geologi semuanya dicek di media sosial Museum Geologi, ada Instagramnya di Geomuze, dicari aja ya Geomuze. Terus juga ada media sosial lain yaitu YouTube channel akunnya Museum Geologi dan juga Facebook di Sahabat Museum Geologi. Jadi saya mohon ya ke seluruh sahabat untuk mengikuti media sosial Museum Geologi. Mohon maaf sekali lagi ya kepada seluruh sahabat yang bergabung untuk selalu menonaktifkan atau mematikan fitur mikrofonnya ya. Mohon maaf ya semua sahabat, biar kita lebih efektif ya. Mohon maaf untuk para co-host mungkin dari sekolah-sekolah atau dari pengelola Ijen, Badan Pengelola Ijen untuk menonaktifkan semua mikrofon peserta. Baik, sahabat museum, langsung saja Cecep akan memperkenalkan pemandu yang akan membantu Cecep untuk menjelaskan mengenai Museum Geologi saat ini. Langsung saja Cecep Pak undang, ini dia Kak Isti. Halo Kak Isti.
Hai. Nah, ini dia Kak Isti. Halo sahabat Museum Geologi di rumah, apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik saja. Tetap di rumah, kita saja yang berkeliling. Oh, betul sekali. Tapi kita juga tetap menggunakan prokes ya, Ya. memakai masker dan menjaga jarak. Betul. Oh iya. Nah, kita sudah memakai masker dan ini Kak Isti ini adalah salah seorang pemandu yang ada di Museum Geologi yang nanti akan membantu Cecep untuk menjelaskan mengenai 2 ruang peraga tadi ya. Siap. Baik. Nah, sebelumnya nih untuk teman-teman dari 2 kawasan yang ada di wilayah Geopark Ijen, yaitu ada teman-teman dari wilayah Kabupaten Bondowoso Kak Isti, Ya. sama teman-teman dari wilayah Banyuwangi. Wow, jauh Wah, sekali jauh ya. Cecep pernah lo ke sana? Aku juga pernah. Yuk, kita akan tepuk MG dulu sahabat museum ya Kak Isti, biar lebih ceria suasananya. Semangat ya, masih Semangat pagi ya, harus semangat masih pagi harus dong. semangat. Jadi tepuk MG itu adalah singkatan dari Museum Geologi. Semuanya harus ikutin ya, Cecep ajarin dulu. Seperti ini, tepuk MG, prok 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 M, gini ya M, terus prok 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 G, prok 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 Museum Geologi. Gitu ya, Kak Isti udah Oke. bisa dong. Sahabat-sahabat semua bisa kan? Cecep Sekali ajarin lagi dong. sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi Coba ya. dulu. Tepuk MG gini, tepuk MG, prok 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 M, Kan tepung ini ya. prok 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 G, prok 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 Museum Geologi. Iya. Kayak gitu ya, jadi M, G, Museum Geologi. Nah, Oke. semuanya bisa dong, harus biar kita lebih ceria lagi. Iya. Yuk, kita coba mulai yuk. Yuk. Siap Kak Isti? Siap. Teman-teman di rumah siap ya? Ikutin Cecep sama Kak Isti. Siap, tepuk M, G. M, G, Museum Geologi. Kayaknya mesti agak semangat gitu. Oke, sekali lagi dong. Ayo, biar semangat. Ayo. Semangat. Ya. Baik, 1, 2, 3. Tepuk M, G. M, G, Museum Geologi. Harus ceria dong, sahabat kecil semuanya, biar nanti turnya juga menyenangkan. Oke, sahabat kecil semuanya, karena kita waktu juga terbatas, kita langsung aja mulai ke turnya ya, Kak Isti. Oke, Nah, tapi sebelum Ya. kita ke ruangan pertama, Oh, betul? di belakang saya nih, Cep, Oh. ada Apa? tulang. Wow, Nah, ini adik-adik, ini bukan tulang mamut ya, bukan. ya Cep ya. Bukan. Ini adalah fosil atau leluhur dari gajah Asia. Namanya adalah gajah blora. Oh, gajah belora berarti. Iya. Jadi sesuai namanya blora, jadi temukannya di Blora, Jawa Tengah. Oh, jadi Nah. sesuai nama penemuannya. Tapi kalau nama khususnya apa, Kak Isti? Ada Elepas hindrinicus. Oh, namanya Elpas ya. Ya, Elepas. Ini Elepas adalah leluhur dari hindrinicus. gajah Asia. Ini adalah temuan yang spektakuler nih, Cep, dan sahabat museum. Ini temuan yang wow gitu karena karena ditemukannya sekitar tahun 2009 ini hampir satu individu ini utuh. Wow. Jadi dari kepala, dari gading sampai ekor itu hampir ditemukan utuh oleh tim ahli Dari geologi. Museum Geologi. Museum Geologi. Oh, itu kenapa disebut spektakuler ya? Karena biasanya kan kalau menemukan fosil itu hanya sebagian-sebagian gitu ya. Sebagian saja misalnya kepalanya, tapi nggak ada kakinya, nggak ada badannya. Yang ini hampir semuanya utuh. Wow, tapi ini juga ada beberapa yang tidak ketemu tapi hampir Hampir keseluruhan semua utuh. ditemukan utuh. Ya. Jadi untuk fosil gajah belora ini ditemukannya tadi di Blora ya, Cep. Betul. Kemudian dia memiliki tinggi 4 meter, Wow. panjangnya 5 meter, beratnya itu sekitar sekitar 6 sampai 8 ton. Wow. Kemudian usianya itu 165.000 tahun dan dia mati pada usia 49 tahun. Wah, Kak Isti kenal sekali ya dengan gajah ini. Mungkin dulu temenan nggak? Mungkin dari kehidupan. Jadi ini Kak Isti menyampaikan ini karena tentunya sudah diberikan informasi ya oleh para ahli yang menemukannya. Iya, betul. Dari buku-buku dia yang sudah diberikan kita baca gitu. Jadi ada informasi seperti yang disampaikan tadi loh sahabat kecil. Jadi nggak sembarangan ya Kak Isti ya. Iya. Oke, Kak Isti, tadi kan sudah disampaikan sekilas mengenai fosil ini. Fosil. Sekarang kita akan masuk ke ruangan pertama sahabat kecil semuanya, Ya. yaitu ruangan Geologi Indonesia. ikutin Cecep sama Kak Isti. Yuhu. Gak usah lari ya Kak Isti. Oke. Nah, sahabat kecil semuanya, Museum Geologi itu punya ruangan Geologi Indonesia yang berisi informasi dan juga koleksi-koleksi ya. Dari kekayaan Betul. geologi di Indonesia itu ada apa aja. Di sini ada batuan ya Kak Isti ya. Betul. Ada mineral. Iya. Ada tentang gunung api juga. Ada gunung api, Dan ada tentang ijen. ijen. Ada, mau tahu kan seperti apa? Ada nanti di sana ya. Yuk, kita langsung masuk aja nih Kak Sekarang Isti. kita masuk dulu. Nah,
ada surya. Jadi tata Betul. surya kita ini terbentuk 65 juta tahun yang lalu. 4,6 miliar. Maaf, 60. Ya, Mungkin Kak Isti terkesima lihat Cecep ya. ya, mungkin kita sudah tidak lama. Jadi 4,6 miliar tahun yang lalu. Akibat ada dulunya itu kabut atau gas yang berputar, berkeliling pada porosnya. Lama-kelamaan terpisah tuh. Tapi yang terpisah itu membentuk planet-planet yang memadat di tengah membentuk inti dari tata surya kita, yaitu matahari. Nah, sekarang kita bahas tentang bumi karena tempat kita tinggal ya, Ya, sebagai salah satu planet ini adalah dari salah satu- pembentukan itu. Iya betul. Boleh kesini nih geser nih. Sini. Nah, kalau bumi kita dibelah nih ya, sahabat museum. Dalamnya seperti ini nih. Nah, mungkin sahabat museum di rumah punya telur, tahu nggak, Cep? Tentu saja tidak. Punya Ini dong. ibaratnya kayak telur nih, sahabat museum. Jadi kalau di Cangkang luarnya luar. cangkang, ya seperti cangkang nih. Nah, ininya seperti cangkang, yang ini seperti putihnya, dan yang di dalam inti buminya itu adalah seperti kuning telur. Kuning telurnya. Nah, oke, jadi ini yang paling luar itu seperti cangkang telurnya, yang tengah ini seperti putih telurnya, yang paling dalam seperti kuning telurnya, intinya ya. Intinya, jadi kan ada kerak, ada selubung, ada inti luar, ada inti dalam. Ini adalah lapisan bumi. Ya, jadi kalau ketika tadi kan terbentuknya tata surya menurut hipotesa nebula itu nanti terpisah, Jadi ada planet dalam dan planet luar. Itu yang membatasinya adalah sabuk asteroid. Oh, seperti itu. Wow. Mungkin sahabat Pitch sudah belajar juga mungkin di sekolah tentang itu ya. Iya. Kalau misalkan belum belajar, itu tadi informasi dari Kak Isti yang sangat membantu. Kak Isti, ini kan kita bahas luarnya nih, kerak bumi. Ada yang warna biru, ada yang ini lebih terang. Ini bedanya apa sih Kak Isti? Oke, yang ini yang biru ini adalah laut. Nah, ada birunya yang agak tua, itu adalah lautnya yang sangat dalam. Kemudian yang ini, yang coklat ini adalah daratan. Seperti ini. Ini adalah Indonesia, negara kita yang terbentuk berapa, Cep? Dari 50 juta tahun yang lalu ya. Terbentuknya 50 juta tahun yang lalu akibat pertemuan dari 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pasifik. Jadi yang biru ini kerak samudera, berarti isinya lautan gitu ya. Terus ini kerak benua. Oh, seperti itu. Wah, ini loh sahabat museum bedanya antara yang biru sama yang lebih terang. Jadi di kita itu memang ada lautan dan ada daratan. Nah, lautan itu lebih luas daripada daratan ya, Kak Isti. Di satu bumi. 70%-nya lah lautan, 30%-nya daratan. Di mana nih Banyuwangi sama Bondowoso di mana coba? Tentu saja di Pulau Jawa, Jawa Timur. Di ujung sini. Banyuwangi itu kalau tidak salah titik 0 kilometernya Jawa sebelah timur ya? Jawa sebelah timur. Kalau sebelah baratnya kan kita ada Banten ya. Kalau Bondowoso di sininya, deket. Kalau kita di mana, Cek? Kalau Bandung di sini. Ya. Jawa Barat. Itu tadi sahabat kecil informasi yang disampaikan oleh Kak Isti tentang kerak bumi dan juga lapisan-lapisan. Memang kita tidak bisa membahas sentil ya, karena waktunya harus sangat lama, mungkin bisa 10 jam gitu ya. Kita sekarang tunjukin Kak Isti bebatuan. Ada batuan luar angkasa dan ada batuan bumi. Batuan luar angkasa ada apa aja nih Kak Isti? Ini ada meteorit. Jadi sahabat museum harus bisa membedakan antara meteor dan meteorit. Jadi meteor itu batuan yang hanya melintasi bumi, yang sudah masuk ke dalam permukaan bumi disebutnya meteorit. Yang ada di sini, ini adalah meteorit batu yang berasal dari Jati Pengelon, Madiun, Jawa Timur. Jadi meteorit itu ada 3 jenis. Ada meteorit batu seperti ini contohnya, meteorit Jati Pengelon. Kemudian ada meteorit besi, Cep. Oh, meteorit besi. Ya, di sini ada juga contohnya nih yang ditemukan di Namibia, Afrika seperti ini. Betul. Berikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada meteorit campuran. Jadi ada besi dan ada batunya. Kayak jus ya, dicampur-campur gula, susu gitu ya. Iya, enak tapi itu kan. Itu beda ini lagi. makan. Nah, tapi sebagai informasi nih sahabat museum, semua koleksi batuan dan mineral yang ada di Museum Geologi itu asli. Asli kalau batuan dan mineral asli ya. Kecuali untuk koleksi fosil, nah itu baru ada replika. Jadi replika itu tiruan, tapi bentuk, ukuran, dan warna itu sesuai dengan yang asli. Sesuai dengan yang asli. Oke, siap.
Jadi tadi itu ada pembagian jenis-jenis meteorit ya. Ya. Ada meteorit batu, ada meteorit meteorit besi, dan juga campuran Ya. antara batu dan Ya. besi. Wow, keren sekali ya. Nah, ini apa nih yang kecil-kecil bulat? Ini adalah tektit. Hah? Tektit. Jorok. Tektit. Oh. Coba diulangi. Tektit. Ya. Jadi tektit ini, jadi ketika jatuhnya meteorit ke dalam permukaan bumi, dia jatuh dan menghantam tanah atau daratan di bumi. Lalu ada cipratannya nih, kayak ibaratnya kalau kita melempar batu ke dalam air kan suka ada cipratannya. Nah, cipratannya itu disebutnya tektit. Nah, kenapa warnanya hitam? Karena dia terbakar. Oh, jadi pas jatuh itu terbakar sama atmosfer kan ya, panas itu memercik, boom. Jadi ini yang kecil-kecil. Cecep tadi bilang jorok karena kelihatan seperti kotoran hewan. Bercanda sahabat kecil. Kotoran domba. Ya itu tadi jenis-jenis dari batuan luar angkasa. Ya. Dan sekarang kita akan tunjukkan nih ke sahabat museum batuan bumi ya. Bumi. Banyak banget. Kalau batuan bumi itu ada berapa jenis ya Kak Isti? Banyak ya? Kalau menurut ilmu geologi, jenis batuan itu hanya ada 3 sahabat museum. Oh, hanya ada 3 ternyata. Iya. Wah, Ada walaupun batunya batuan banyak. beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Malihan, Jadi wow. tapi batuan ini jenis batuan ini berasalnya dari gunung api. Semuanya ya? Semuanya dari gunung api. Jadi gunung api itu terbentuk dari akibat tabrakan dari 2 lempeng. Tadi kan ada kerak benua dan kerak samudra. Dia bertabrakan. Salah satunya ada yang menujam ke bawah. Tidak Jadi ibaratnya kalau kita berantem tuh ada yang kalah kan ya? Ada yang kalah tuh ke dalam nih menujam ini ke dalam ini. Kan ini panas di sini. Panas, dia kan meleleh. Nah, cairannya itu lama-kelamaan ke atas, mencari celah, jadi terbentuklah gunung api. Nah, gunung api meletus. Nah, mengeluarkan batu-batuan dan mineral. Nah, Ijen itu juga sahabat kecil semuanya adalah gunung api ya Kak Isti, karena dia memiliki lubang kepundan. Ya, betul. Coba aja kalau misalnya sahabat museum main ke Gunung Ijen, itu pasti ada asap yang keluar dari situ, karena masih aktif juga. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Kak Isti kalau jenis batuan itu ada 3 ya, secara geologi, yaitu ada batuan apa Kak Isti tadi? Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau metamor. Nah, nih, jadi kayak gini nih, Cep. Kayak gini nih. Oh iya, betul-betul. Kerak benua dan kerak samudra bertemu, bertabrakan. Salah satunya ada yang menujam ke bawah, lalu dia terpanaskan oleh inti bumi, lalu mencair, jadi cairannya ke atas, naik, jadi mencari celah ya Kak Isti. Iya, betul. Jadilah gunung api. Nah, kalau sahabat kecil, nggak percaya kalau di bawah bumi kita itu panas, lihat aja kalau gunung api meletus mengeluarkan uap. Kalau meletus mengeluarkan lava. Kan sebelum lava dan lahar itu dia mengeluarkan dulu gas. Iya. Biasanya kan selain itu juga ada gempa bumi dulu. Ya, makanya kalau misalkan bukti dari kalau di bawah bumi itu ada cairan panas yang disebut tadi Kak Isti, ya kalau gunung meletus pasti mengeluarkan itu ya. Selain tadi ada yang uap, ada yang Yuk, kita kemana lagi nih Kak Isti? Mungkin contoh-contoh dari ketiga jenis batuan tadi boleh ditunjukin? Boleh sebelah sini. Ini ada contoh-contoh dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Jadi kalau batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk akibat pembekuan magma. Betul. Untuk pembekuan magma. Terus kemudian batuan sedimen itu biasanya terbentuk dari batuan beku, dia yang terangkat dari tempat asalnya oleh air, es, ataupun angin, kemudian dia mengendap. Itu sebenarnya dan jadi batuan sedimen. Kemudian batuan metamorf itu adalah ya batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami proses perubahan gitu. Dia tersusun dari mineralnya, terpengaruhi oleh suhu dan tekanan yang tinggi. Oke, jadi itu tadi ya. Makanya batuan beku itu terbentuk dari apa? Lava. Lava itu yang masih di dalam ya? Itu magma. Jadi cairan merah di dalam perut bumi disebut magma, yang sudah keluar disebut lava, yang terkena partikel lain jadi disebut lahar. Itu bedanya ya. Itu sahabat dari Bondowoso sama Banyuwangi harus tahu tuh karena ada gunung api di daerahnya ya. Betul. Gitu. Sekarang kita selain batuan ada juga mineral. Jadi mineral ini tersusun dari satu unsur atau lebih. Betul. Nah, yang ada di sini dalam kaca nih, kaca berarti kalau dalam kaca boleh pegang dong. Ini ada beda-beda warnanya nih, boleh dilihat. Ini adalah mineral. Jadi sekali lagi, mineral itu apa dulu? Maksudnya kan pembagiannya? Ada mineral apa sama mineral apa? Ya, mineral itu ada 2 ya, ada mineral logam dan mineral non logam. Oh, logam dan non logam. Misalnya kalau mineral logam, emas. Mas. Kita punya emas nggak? Oh, punya dong. Aduh, emas. sombong ya. Baso.
Masuk. Itu adalah termasuk contoh dari Mineral logam. Terus ada Kemudian mungkin yang timah non-logam. kali ya? Ya, Timah. timah. Yang non logamnya belerang. Nah, Oh iya, belerang itu belerang banyak. itu, bukan mineral non logam. Jadi Gitu. belerang biasanya kita temukan di gunung-gunung api ya, yang warnanya kuning itu. Ya, Karena berbaunya bau khas. ya, tapi itu bisa diolah juga, bisa Betul. dijadikan untuk Kosmetik. obat jerawat, itu juga bisa. Kosmetik itu. Iya. Maksudnya kan ada sabunnya juga, gitu Iya, kan. betul. Dari belerang. Kemudian, Nah, di sini ada rumah dari mineralnya nih, Cep, namanya geodet. oh, Sebelah sana di rumahnya ujung sebelah sana. geodet. Ya, jadi biasanya dia si Mineral. magma ini terperangkap di dalam batu, kemudian jadi mengeras, jadi mengkristal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini rumah mineralnya disebutnya geodet. Mudah-mudahan jelas ya di kamera di layar sahabat kecil semuanya, karena memang kalau langsung sih ini kelihatan wah berkilauan bagus ya, tapi kalau di kamera kita mudah-mudahan, karena kan kita ada menggunakan teknologi yang mudahan terlihat jelas juga. Ya, Ini macam-macam loh warnanya sahabat kecil, ada yang putih, hitam, hijau, kuning, itu, ada yang silver. Ya, itu biasanya berbeda-beda warna, itu tergantung pada pengotoran di Pengotorannya. dalam tanah. Jadi di mineral itu kalau dia terkotori akan justru warnanya jadi bagus ya, Kak Isti? Warnanya jadi bagus seperti Jadi ini. bermacam-macam. Oke, itu tadi informasi mengenai mineral. Sekarang kita akan ke belakang. Di sini kan mineralnya hanya bisa dilihat di dalam kaca. Betul. Nah, kita bisa megang nih mineral yang bisa kita sentuh, kita bisa merasakan seperti apa, tapi jangan diambil, jangan juga dirusak. Gitu. Yuk. Jangan macam-macam. Oh ya, sahabat kecil, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, karena kan kita terbatas waktu ya Kak Isti dalam menjelaskan. Jadi kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan karena tadi tidak sempat dibahas, boleh ketik aja di chatroom ya Kak Isti. Ketik di chatroomnya, nanti di sesi tanya jawab kita akan bahas pertanyaan dari sahabat semua yang ada di rumah. Jadi ayo, kalau mau yang ditanyakan ketik aja di chatroom. Ketik. Harus chat tabrakan. Dilihat juga dong. Ya, kita pindah ke ruangan belakang ini. Di sini ada juga informasi mengenai Ijen. Gedung Ijen. Yuk, kenapa ya? Yuk. Jadi Museum Geologi itu sangat luas, sahabat kecil semuanya. Kita ada 4 ruang peraga, tapi memang secara yang virtual ini kita hanya bisa memberikan pelayanan di 2 ruang peraga aja ya. Mohon maaf karena terbatasan waktu. Dan kalau detail bisa satu ruangan itu mungkin 5 jam. Sekitar 3 jam ya. Kita sekarang nunjukin ini dia. Tadi Kak Isti bilang ini kristal. Tadi kan kita hanya lihat di dalam kaca. Nah di sini kita bisa sentuh tapi tidak boleh dibawa pulang. Apalagi dibawa pulang. Nah ini adalah kristal amethyst. Ini yang ditemukan di Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Dari Indonesia lokal kita ya. juga punya nih, bagus banget kan? Ini kerasnya itu 7 skala Mohs. Wow, jadi di batuan itu ada skala kekerasan. Ada skala kekerasan untuk bisa dijadikan perhiasan seperti ini. Ini bisa dijadikan perhiasan nih, sahabat museum. Yang paling keras itu intan ya Kak Isti? Ya, intan. Itu kalau udah 10 ya? 10 skala Mohs. Jadi paling keras ini masih di bawah 10, tapi ini sudah bagus jadikan untuk perhiasan. Ya, betul sekali. Tapi harus pandai membentuknya. Yang mendesainnya, karena kalau salah potong, jadi nggak indah. Betul. Jadi jadi si batuan itu juga ada urat-uratnya ya. Iya, ada urat patahnya kemana? Nah, kalau yang artisnya keren, maka artis itu si pembentuk ya. Si pembentuknya jago, dia menganalisa urat-uratnya, dia akan tahu motongnya kemana dan itu lebih bagus. Ya, nah, yang ini juga beratnya 800 kilo. Wow, seperti Kak Isti. Maksudnya apanya? Berat dari si batu ini adalah seperti keinginan Kak Isti untuk menjelaskan ke sahabat museum di rumah. Kak Isti jangan ini dong. Bercanda ya sahabat kecil, kita tuh harus selalu bercanda dalam menjelaskan supaya tidak terlalu bingung ya. Iya, betul, boring ya. Gitu. Nah, sahabat kecil di sekitaran Cecep sama Kak Isti ini adalah produk-produk dari gunung api ya. Ini produk dari gunung api. Salah satunya ada yang hijau nih Kak Isti. Ini yang hijau nih. Oh, boleh, sebelah sini. Mana Kak Isti di mana? Ini ada garnier. Iya, ini mineral yang terbentuk dari hasil pengayaan unsur. Seperti ini kan beda-beda ya. Betul. Kemudian di sini juga kita ada aspal alami, betul. Aspal terbentuk dari hasil alam yang hanya ada di Pulau Buton ini. Wah, keren ya. Jadi di Indonesia itu kita punya juga aspal alami dari alam. Sebenarnya aspal itu kan sebenarnya dari sisa minyak bumi. Kan residu minyak bumi. Setelah diolah itu sisanya itu katakanlah
Parfum. apa namanya, ampasnya katakan ya. Ampasnya. Ampas kalau misalkan kita mengolah santan itu ada ampasnya kan. Nah, ampas dari minyak bumi itu jadi aspal ya. Ya, Tapi kita di Indonesia juga punya aspal alami. yang dari alam, Bisa itu dari bentukan buton. alam. Buton Sulawesi. Jadi aspal itu ada 2 jenis. Jadi ada aspal alami dan aspal buatan. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah aspal alami yang ada di Pulau Buton Sulawesi. Aspal buatan itu adalah sisa dari minyak bumi, Betul. tapi fungsinya sama Sama untuk membuat jalan. Cuman Bisa. kualitasnya berbeda. berbeda. Berbeza. Berbeda. Nah, sahabat kecil tahu kan kalau di jalan-jalan kita kalau naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum itu kan lewat jalan yang bagus. Mulus itu karena aspal. Nah, Iya, betul. salah satunya dari aspal alami itu dan ataupun buatan dari residu itu. Ya, Ini juga ada batu bara. ada batu bara. Nah, batu bara seperti ini nih. Kalau yang siap pakai namanya briket batu bara. Jadi harus diolah dulu ya, Iya. supaya bisa dijadikan Jadi ada untuk tahapan-tahapannya. Nanti yang Betul. sudah siap pakai itu briket batu bara. Kemudian ada nikel. Ada juga ada kuarsa. tembaga. Yuk, sekarang kita Kuarsa. kesini. Ada tembaga. Ada biji besi juga nih. Ya. Kita liatin ke sahabat kecil, kalau besi itu kan kalau udah dijual-jual di pasaran jadi bentuknya macam-macam. Ada yang panjang, ada yang bulat gitu. Ada yang segi kotak. Tapi Bentuknya kalau yang seperti masih ini. mentahnya Ya, entahnya di sini seperti ini. biji besi. Hmm, Ini biji besi ya. Jadi sebelum diolah, betul. jadi gini dulu, ketemu di alam tuh kayak gini terus diolah, dipanaskan, nanti dicetak sedemikian rupa jadilah besi. Nah, ini juga biji tembaga, Biji timba, tembaga. dan Tapi jangan aneh kalau kita biasanya di umum gitu ya, tampak sekilas ini kayak batuan emas ya, ada yang kilat-kilatnya. Justru ini bukan batuan emas, tapi ini adalah biji tembaga. Justru untuk biji emas itu biasanya tidak mengkilat. tidak seperti ada ini. Warnanya lebih kilauan-kilauan. muda. Betul. Warnanya lebih muda. Nah, sekarang kita tiba di corner ini menunjukkan mengenai Kawah Blue Fire Ijen. Kawah Ijen, Jawa Timur. Nah, mungkin Wow. sahabat museum geologi di rumah sudah tidak aneh ya Blue Fire ini, karena Blue Fire ini hanya ada Dua di dunia. Patut berbangga hati. Iya. Satu lagi di Islandia. Ya, Ternyata di di Islandia Islandia dan juga di Indonesia. dan di Indonesia di Ijen ini. Wah, Nah, ini birunya itu bukan dari api sebenarnya kan Iya. Kak Isti ya. betul. Ini dari gas belerang. Jadi kandungan gas belerangnya sangat tinggi. Sangat Dia tinggi. bercampur dengan oksigen dan suhu yang tinggi juga. Jadi Betul. warnanya Biru seperti biru. ini. Jadi ini bukan api loh sahabat kecil semuanya, tapi disebut Blue Fire itu mungkin hanya istilah kali ya, Ya, karena kelihatan seperti api kalau dari jauh. Ya. Padahal Kalau ini malam, kalau malam. wah, lebih indah. Padahal ini bukan api, sebenarnya ini hanya gas yang kandungannya sangat tinggi bercampur dengan oksigen itu. Oksigen dan suhu. Ayo, siapa nih yang udah pernah naik ke atas, ke puncak? Ayo, siapa? Cece pernah lo naik ke puncak sampai mau pingsan? Oh gitu. Nah, sahabat kecil berbicara mengenai geopark itu bagus banget. Kenapa disebut geopark itu taman bumi ya? Jadi suatu kawasan dikembangkan menjadi geopark itu banyak manfaatnya. Selain untuk menjaga si kawasan itu sendiri, juga untuk bisa meningkatkan juga nilai ekonomi dari masyarakat sekitar loh, Kak Isti. Betul ya. Tapi harus ada keunikan loh dari geopark itu. Kayak Ijen ini kan ada keunikannya nih. Di Indonesia kita sudah ada beberapa yang dijadikan geopark nasional maupun internasional. Mudah-mudahan Ijen ini akan jadi geopark nasional bahkan internasional ya, Amin. karena unik. Jadi itu harus satu kawasan, ada keunikan tersendiri, baik dari fauna, terus flora, dan juga bentang alamnya harus unik, dan Ijen itu salah satu yang unik. Sebagai informasi yang udah jadi geopark nasional, internasional itu ada geopark Gunung Sewu. Terus kalau di kita nih ada geopark Ciletuh para pelabuhan. Itu udah resmi. Dan ada juga geopark Toba, terus di Bali ada geopark Batur. Nah, sekarang di Ijen nih. Karena unik banget. Gitu. Fire, Jadi patut bergembira ya. Ini ada badan badan pengelola geopark Ijen itu keren banget, mengadakan tur virtual untuk seluruh siswa yang ada di 2 kabupaten sehingga anak-anak sekolahnya jadi lebih tahu lagi. Iya. Tapi harus dijaga dong. Iya, betul. Manfaat dari geopark itu apa? Terus kenapa jadi geopark itu alasannya apa gitu. Nanti mungkin akan dibahas juga sama teman-teman dari Badan Pengelola. Jadi sampai beribet. Nah, kayak gini. Ya, Ijen itu gunung api ya, sahabat kecil. Karena itu tadi dia memiliki lubang kepundan dan masih aktif. Terbukti dengan adanya aktivitas kegunung apian ya, masih mengeluarkan asap, gas. Asap gas. Dan belerang dari sini tuh Kak Isti ini ditambang dan salah satu belerang terbaik loh kandungannya. Wah, makanya ditambang. keren banget ya.
pengen dong ke sana lagi. Mudah-mudahan bisa ke sana ya. Dan Mudah-mudahan. mudah-mudahan semua pandemi ini cepat berlalu. Cepat berlalu ya. Jadi bisa ngelihat ke sana terus bisa naik, bisa turun karena kan harus naik Kalau dulu udah ke naik, ya puncak. pasti turun. Harus naik dulu ke puncak kan. Terus dari puncak harus turun lagi ke bawah itu ya. Iya, turun ke bawah. Nah, waktu itu Cecep memang nggak turun ke bawah sih karena udah kecapean ya. Nggak apa-apa, nanti Cecep akan ke situ lagi insya Allah untuk berkunjung ke kawasan Ijen kalau pandemi sudah reda. Iya. Itu tentang Ijen ya, sahabat semuanya. Mungkin untuk lebih detail lagi tentang Gunung Ijen itu, nah yang akan jadi geopark nanti sebentar lagi. Silakan bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru, pasti lebih tahu dong. Terus juga di Badan Pengelola juga pasti mengadakan edukasi-edukasi seputar geopark Ijen. Nah, ini produk-produk gunung api atau apa? Ya, batuan bancu. Yang dihasilkan dari gunung api tadi. Ya, dari gunung api. Jadi ini percampuran dari batu-batuan seperti bancu seperti ini. Wow. Ini ada yang tadinya kayak lahar gitu ya, terus dia membeku. Ya. Jadi bentuknya kan kayak seperti yang ada di sini, seperti yang digambar, batuannya yang ada di sini. Bisa dilihat di kamera. Nah, sahabat kecil kalau main ke laut, bisa ke pantai ya, atau ke gunung-gunung melihat batu seperti ini, ya ini bisa dianalogikan atau bisa dianalogikan bahwa ini adalah produk dari gunung api, asalnya dari lahar atau dari lava yang batuan bancu ini juga ada di Indonesia seperti di Ciletuh, kemudian di Bayat, di Jawa Tengah itu di Karangsambung. Betul. Di Karangsambung. Di Indonesia tuh banyak banget tersebar karena Indonesia tuh gunung apinya banyak banget. Kita ada 100 berapa Kak Isti? 127 gunung api. Wah, bayangkan loh sahabat kecil, Indonesia tuh memiliki 127 gunung api yang masih aktif. Nah, yang terbanyak ya. Terbanyak di dunia. Negara yang terbanyak gunung api di dunia itu ada di Indonesia. Makanya jangan aneh kenapa Indonesia banyak bencana juga, seperti gempa bumi, letusan gunung api. Tadi yang sudah dijelaskan saya di awal, karena Indonesia itu terbentuk dari 3 lempeng besar. Betul. Nah, karena 3 lempeng besar itu, jadi mempengaruhi terbentuknya gunung-gunung api pastinya. Gunung api dan juga bencana-bencana. Tapi ada manfaatnya ya, kita lebih kaya ya kan akan kekayaan geologi. Terus juga bentang alamnya bagus, gitu indah ya. Karena banyak apa namanya? Lembah, bukit kayak gitu. Kan jadi bagus di pantai. Iya, betul. Gunungnya juga bagus. Ya, terus habis itu juga manfaat lainnya kita lebih subur juga. Karena kan dari gunung api itu mengandung unsur hara ya. Iya, unsur hara jadi bisa menyuburkan tanah. Jadi untuk pertanian bagus. Tapi memang ada ancamannya juga seperti letusan gunung api, terus gempa-gempa sering terjadi ya. Itu resiko. Jadi kita harus lebih waspada untuk bencana. Ya. Nah, sahabat kecil kalau misalnya mau bertanya langsung aja ketik di chat room ya. Ketik aja mau tanya apa, nanti di sesi akhir kita akan bahas pertanyaannya sesuai dengan waktu yang tersisa tentu saja. Betul sekali. Yuk kita sekarang bahas ke gunung api deh. Tadi kan sudah disampaikan sekilas. Kalau Indonesia itu punya banyak gunung api, ada 127 yang masih aktif, dan negara dengan gunung api terbanyak di dunia. Ini dia. Nih, bisa dilihat. Nah, itu yang segitiga merah itu adalah gunung-gunung api yang ada di Indonesia. Dia memanjang dari Sumatera, kemudian ke Jawa, kemudian ke Bali, NTT, ke Flores. Nah, hanya ada satu pulau yang tidak ada gunung api, bisa dilihat di situ. Namanya adalah Pulau Kalimantan. Wow. Makanya Kalimantan dianggap sebagai pulau paling stabil di Indonesia. Jadi di situ ancaman letusan gunung api memang tidak ada ya, karena ada gunung api. Ya. Ancaman gempa juga lebih aman lah ya, dibanding dari daerah-daerah lain di sekitar Indonesia ini, kayak apalagi Sulawesi, Jawa itu banyak banget. Betul, kalau Kalimantan ini adalah Kalimantan adalah pulau paling stabil dan jauh dari pergerakan lempeng. Seperti itu. Jadi tidak ada gunung api dan jauh dari gempa bumi, biasanya seperti itu. Betul. Cecep, ini dulu mohon ke sahabat kecil semuanya yang mengikuti acara ini, mohon untuk selalu menonaktifkan fitur mikrofonnya ya, biar tidak ada feedback suara. Gitu. Jadi sekali lagi mohon untuk seluruh peserta yang bergabung nih untuk selalu menonaktifkan mikrofonnya, tapi selalu mengaktifkan fitur kameranya. Gitu. Nah itu tadi tentang gunung api, bahkan di Jawa aja ada berapa tuh? Di Jawa itu bisa banyak sekali. Banyak. Ya, banyak sekali. Yang ini deh yang dikenal apa aja ya? Kalau di sini ya, di Bandung itu ada Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sahabat museum ada yang pernah ke Gunung Tangkuban Perahu?
Mungkin ada. Dan Mungkin ada. mungkin juga. Kalau di Banyuwangi ya ada Ijen itu ya. Terus ada juga Gunung Merapi, Gunung Gunung Sum, Merapi. Gunung Merapi itu termasuk gunung yang aktif sangat ya. aktif, Karena dari dulu sampai sekarang itu masih terus. masih terus. Jadi gunung muda ya, dia aktif ya Bun. Ya benar sekali. Nah sekarang kita ada Gunung Semeru, Gunung apa Lawu ya, terus Gunung. Tapi meskipun banyak gunung api, di sini ada gunung-gunung api yang Iya, benar. menjadi fenomenal. 4 Di gunung Indonesia api ada yang 4. fenomenal di Indonesia. Iya, betul. Karena apa yuk jadi fenomenalnya ya? Ya Karena boleh apa di itu? sini. Ada Merapi ya, tadi kan Merapi kan termasuk salah satu gunung yang masih aktif ya. Sampai sekarang juga masih mengeluarkan gas ya, letusan-letusannya. Kemudian ada Gunung Tambora yang terjadi sekitar tahun 1815. Letusannya ya? Iya, jadi letusan ini yang terdahsyat sepanjang sejarah Museum Geologi. Maksudnya yang Museum sudah, Geologi. maaf, sejarah manusia. Sejarah manusia. Aduh. Sejarah manusia. Jadi letusan ini ya yang tercatat paling dahsyat ya. Yang tercatat yang paling Terus dahsyat. ada juga, Tapi yang tidak tercatat ada nih yang melebihi Gunung Tambora. Namanya adalah Gunung Toba. Iya betul. Gunung Toba. Toba ini letusannya itu terjadi 75.000 tahun yang lalu. Tapi ini belum tercatat nih. Belum tercatat ya, karena sudah sangat lama. Jadi kalau kita pernah ke Danau Toba, kita untuk mengelilingi danaunya saja, itu danau itu kan kawah. Dulu namanya Gunung Toba. Sekarang kan tinggal meletus, tinggal kawahnya aja. Untuk mengelilingi danaunya saja itu 1 hari itu tidak akan cukup. Tidak cukup. Ini sekitar 35 km panjangnya dan luasnya itu berapa ratus kilometer? Saya lupa. Ya. Dan ini danau juga, terbesar. Ya, danau terbesar. Dan gunung api yang sudah tidur. Mudah-mudahan tidak bangun lagi ya. Terus ada juga Gunung Krakatau. Jadi Krakatau itu ada di Selat Sunda. Jadi Betul. perbatasan antara Sumatera dan Jawa. Ini juga letusan Gunung Krakatau ini terjadi 1883 yang menyebabkan tsunami yang dahsyat. Dahsyat. Nah ini tuh udah berapa kali, jadi ada Gunung Krakatau meletus, terus kelar anaknya lagi meletus lagi, sekarang anak Gunung Krakatau masih aktif lagi. Ya, masih aktif ya Bun. Nah sahabat kecil, kita masih ada berapa waktu, sebentar lagi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi ternyata untuk di ruangan ini. Nah kita akan kasih kuis dulu yuk ke sahabat kecil semuanya. Nanti sahabat kecil yang bisa menjawab pertanyaannya, kirim aja langsung jawabannya dan nanti akan dipilih siapa yang beruntung dan yang menang tentunya yang beruntung akan dapat hadiah. Pertanyaannya tadi sudah dibahas sama Kak Isti. Kita kan tadi menyebutkan jenis-jenis batuan. Nah, coba sebutkan ada berapa jenis batuan yang tadi disebutkan sama Kak Isti. Ada batuan langsung aja diketik nama, terus sekolahnya apa, dari mana. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mau tanya, ini batuannya itu maksudnya batuan. Silakan ketik di kolom chat untuk mendapatkan. Silakan diketik di chat sebutkan 3 jenis batuan yang tadi sudah dibahas ya. 3 jenis batuan tadi yang sudah dibahas, silahkan sebutkan jawabannya, diketik di chatroom kita. Nanti akan dipilih dan yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah dari Badan Pengelola. Wow, keren banget. Badan Pengelola Geopark. Dapat nggak ya? Ya nggak dapet dong. Ya aku ikutan dulu dong. Oke, itu sahabat kecil. Kita sudah berkunjung di Ruang Geologi Indonesia. Memang kita tidak bisa menjelaskan secara detail semua koleksi karena waktunya sangat terbatas. Dan kita masih punya 1 ruangan lagi, yaitu ruangan manfaat dan bencana geologi. Di sana akan dibahas manfaat geologi itu apa aja sih? Ya. Tapi bencananya apa aja? Nah, betul. Jadi harus tahu biar sahabat kecil aware itu ya, waspada. Gitu. Nah, sahabat kecil di rumah semuanya silakan nanti dijawab kuisnya. Pertanyaan yang tadi sebutkan 3 jenis batuan yang tadi sudah dibahas sama Kak Isti juga. Langsung diketik nama, sekolah mana, dari mana, diketik ya jawabannya, dikirim di chat room. Nanti akan dipilih dan yang beruntung akan dapat hadiah. Seperti itu. Dan yang mau tanya-tanya boleh banget tanya di chat room juga, diketik. Misalkan mau tanya, Kak itu gunung apinya kenapa bentuknya segitiga misalkan ya. Itu diketik aja di chat room pertanyaannya. Nanti akan kita bahas di sesi akhir acara. Betul. Nah, Kak Isti, tadi kita sudah sekilas mengenai kars. Sekilas aja. Sambil lewat. Nih tentang kars nih. Ini tentang kars. Jadi kars itu batu gamping yang terangkat ke permukaan. Seperti ini bentuknya ya. Ada yang di permukaan, itu ada juga yang di dalam. Betul. Seperti ini. Nih, contohnya yang ada di sini ada Gua Petruk. Gua Petruk itu termasuk salah satu
tempat wisata Tentu saja. Kars. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada stalaktit dan stalagmit yang berbeda-beda bentuk. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi Kak Isti, kalau ini di kawasan Gunung Sewu ini sudah termasuk ke GGN, sudah jadi anggota GGN. GGN itu Global Geopark Network, jadi jaringan geopark internasional. Ini udah internasional. Ada di kawasan Gunung Sewu yang terletak di 3 provinsi langsung. Provinsi Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Beberapa kabupaten tentunya dan beberapa kabupaten tentunya di dalamnya ya. Nah, ini sudah jadi anggota Global Geopark Network. Wow. Jadi internasional ya, bagus banget. Nanti mungkin Ijen akan menyusul. Mudah-mudahan akan segera menyusul menjadi anggota GGN itu ya. Nah, ini tapi tentang Kars ya, di sini lihat masih sangat terjaga dengan baik. Terus kalau di Kars itu, kawasan Kars itu pasti akan banyak sungai-sungai bawah tanah, gua-gua. Jadi kalau untuk berkunjung ke sini jangan di musim hujan. Jangan di musim hujan tentu saja. Nah, kemudian gitu harus ya. membedakan juga stalaktit dan stalagmit itu. Betul. Stalaktit yang ada di atas, yang di bawah itu adalah stalagmit. Kita punya juga nih contohnya nih stalaktit dan stalagmit yang ada di Museum Geologi. Iya betul. Ini yang berasal dari Gua Inten, Jawa Tengah. Jadi ini sudah mati, artinya tidak bisa tumbuh. Kalau masih ada di dalam gua, ini kemungkinan yang atas sama yang bawah itu bisa menempel. Disebutnya ini adalah kolom. Jadi ini adalah batu kapur yang bercampur dengan air. Betul. Nah, sahabat kecil kalau main ke gua nih, ada yang menetes, kalau bisa jangan dipegang-pegang karena itu nanti akan mempengaruhi siklus kehidupannya ya. Mereka tuh hidup tapi jutaan tahun gitu. Jadi untuk tumbuh 1 cm dia membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Bayangkan 1 cm 10 tahun. Jadi kalau segini ini berarti udah berjuta-juta tahun ya. Nah, ini kenapa dibawa ke Museum Geologi sebagai salah satu konservasi kita sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai bahan edukasi. Nah, itu tadi sekilas mengenai Kars. Sekali lagi mohon maaf kalau kita tidak bisa menjelaskan semua koleksi yang di sini secara detail karena memang kita keterbatasan waktu. Sebentar lagi kita akan naik ke lantai 2 Kak Isti untuk menunjukkan ruangan manfaat dan bencana geologi. Ada apa aja di sana? Ada manfaatnya, kemudian ada juga bencana. Sebelum pindah, sekali lagi sahabat kecil yang mau bertanya boleh langsung diketik di chat room aja. Dan mau yang jawab pertanyaan tadi, sebutkan 3 jenis batuan. Silakan juga jawabannya diketik di chat room. Nanti akan dipilih, yang beruntung akan dapat hadiah dari badan pengelola. Dan yang mau bertanya silakan diketik juga di chat room. Yuk sebelum pindah kita tepuk MG dulu ya. Biar semangat, semangat. Ya. Siap, ayo 1, 2, 3. Tepuk MG. MG. Museum Geologi. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Gitu ya. Siap, 1, 2, 3. Tepuk MG. MG. Museum Geologi. Dan kita naik ke lantai 2. Sahabat, kita akan naik menuju lantai 2 sambil menunggu kita sampai di lantai 2 nih. Silakan sahabat kecil untuk menyaksikan video berikut ini. Nanti sampai ketemu di lantai 2 ya. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira,
berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Halo sahabat kecil semuanya, sekarang Cecep sudah berada di lantai 2. Di sini akan ada tentunya ruangan manfaat dan bencana geologi. Nah ini dia, manfaat dan bencana geologi. Jadi manfaat geologi itu apa aja, bencana geologi itu ada apa aja. Ayo, penasaran kan? Kak Isti mana nih? Kak Isti? Ya, Kak Isti gimana sih? Kak Isti dari mana dulu ya? Dari tadi. Kalian belanja dulu. Pengennya sih. Tapi sayang ya. Iya. Oke, baiklah Kak Isti, sekarang kita sudah berada di hadapan ruangan manfaat dan bencana geologi. Oke, di sini kita akan menjelaskan, Kak Isti ini khususnya nih akan menjelaskan mengenai manfaat geologi itu apa aja dan bencananya itu apa aja dengan menunjukkan koleksi-koleksi yang ada di museum pastinya. Oke. Nah, sekarang sebelum mulai kita tepuk MG lagi biar semangat. Museum geologi ikutan dong di rumah. Tebuk museum geologi ya. Museum geologi. Oke, siap. Yuk kita ya. Memang Kak Isti itu orangnya sangat kelakar kalau bahasa itunya. Apa tuh kelakar? Apa itu kelakar? Lucu gitu. Makasih Bagus ya. Sebentar. Ada receh ya. Oke, kita mulai yuk Kak Isti, yuk tepuk MG. MG. Museum Geologi. Iya. Selamat sekali. Iya, ya. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke ruang manfaat dan bencana. Oke. Apa dulu nih Kak Isti? Ya dulu deh. Pompei dari Timur. Oh, apa tuh Pompei dari Timur? Mungkin Cecep dan sahabat Museum Geologi pernah mengenal kata Pompei ya. Nah, dulu Pompei itu ada di Italia. Pompei itu ada di Italia, namanya Gunung Vesuvius. Dia yang menutup atau mengubur masyarakat di sana. Jadi Pompei itu sebuah peradaban ya? Ya, peradaban yang ada di Italia. Nah, sama seperti ini, Pompei dari Timur itu akibat dari letusan Gunung Tambora. Oh, tadi udah disebutkan ya, juga Kak Isti ya? Yang terjadi pada tahun 1815, yang letusan itu maha dahsyat, dia menutup 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan juga Kerajaan Pekak. Makanya kenapa Gunung Tambora disebut sebagai Pompei dari Timur. Kemudian Gunung Tambora juga mempengaruhi iklim dunia. Wow, letusannya pada saat itu sangat berpengaruh sekali ya? Saking sangat dahsyatnya. Juga mengubur tadi 3 kerajaan tadi, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan juga Kerajaan Pekak. Yuk kita ke sebelah sini bergeser. Ya, jadi tadi Kak Isti sudah menyebutkan kalau Pompei dari Timur itu maksudnya adalah peradaban yang sama-sama hilang akibat letusan gunung api. Nah, di Italia itu peradaban Pompei, kalau di Indonesia itu akibat letusan gunung Tambora. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke Kak Isti manfaatnya. Ya, jadi ini ruangan ini jadi terbagi 2 ya. Yang ada di belakang saya ini adalah informasi mengenai pemanfaatan geologi. Nanti di sebelah kanan, nanti di situ ada tentang bencana. Jadi kita lihat dulu ke sebelah kiri ini. Nah, jadi untuk pemanfaatan geologi atau manfaat geologi itu dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern, Cep. Betul, wow, dari dulu sampai sekarang. Ya. Jadi zaman prasejarah itu zaman yang belum mengenal tulisan atau zaman waktu masih ada manusia purba nih. Nih, seperti ini. Ini adalah batu-batuan yang sudah dimanfaatkan oleh mereka atau manusia purba. Seperti yang ada di dalam kaca itu juga ada beling persegi. Kemudian mereka juga sudah bisa membuat rumah.
Tapi rumahnya belum rumah seperti sekarang. Jadi dulu manusia purba itu sudah bisa membuat rumah itu terbuat dari batu. batu-batuan. Ya. Misalkan ada lubang di gunung gitu ya, dia akan mengorek terus sampai dengan jadi Gua, gede ya. gitu. Kayak gua gitu. Ya. Salah satu di gua juga sama yang dibentuk kayak gitu. Iya, betul. Kemudian peralatan-peralatan untuk memotong daging, untuk senjata itu dari batuan. Jadi sudah bisa digunakan. Sudah bisa dimanfaatkan nih di zaman prasejarah. Kemudian zaman kesini bergeser lagi ke sebelah kanan itu makin modern nih. Nah, di sini mereka sudah tadi kan dari batu, di sini juga sudah mulai ke mineral. Ini kerajaan ya berarti maksudnya? Ini belum masuk ke kerajaan. Sudah mineral sudah bisa dimanfaatkan, bisa diolah. Kemudian di situ ada gelang. Gelang ada yang dari tembaga kan di situ. Nah, itu sudah lebih dari mineral. Kemudian sudah bisa membuat alat musik. Nah, yang ada di layar itu adalah alat musik namanya moko. Jadi kita yang untuk dipukul-pukul. Sekarang kan ada kan? Moko Pinaran. Oh beda ya? Enggak ada. Ini moko. Ini adalah alat musik yang sudah digunakan oleh mereka di zaman prasejarah. Sekarang kita masuk nih ke zaman sejarah. Nah, zaman sejarah itu berarti kerajaan-kerajaan. Iya, betul. Zaman sudah mengenal tulisan. Nih, mereka di sini ada keris. Nah, keris ini percampuran dari meteorit. Nih. Kenapa meteorit? Karena katanya nih, Cep, karena percampuran dari meteorit ini jadi kualitasnya juga lebih bagus. Jadi meteorit dari meteorit besi dan juga dari biji besi gitu. Jadi ini salah satu guna dari geologi, bahan dari geologi dari batuan itu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di zaman sejarah, zaman kerajaan. Jadi jadi senjata seperti ini, ada keris, ada ujung tombak. Terus ada juga nih Kak Isti, apa namanya? Ini wadah air. Wadah air ya dari tembaga. Wadah air ini, kemudian ada koin sebagai mata uang. Dijadikan alat tukar ya waktu itu koin. Itu terbuat logam. Dari logam juga. Ya, kemudian juga kerajaannya nih kayak candi-candi. Betul. Kayak candi-candi juga itu terbuatnya dari batuan dan mineral juga. Dan juga ada arca ya, itu dari andesit batuannya ya. Ya, betul, andesit. Seperti ini, seperti yang ada di gambar. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas oleh sahabat semuanya. Juga perhiasan ini biji emas nih. Biji emas nih. Tadi kan sudah disebutkan ya. Betul. Kalau yang mengkilat itu biasanya biji tembaga. Nah, justru yang biji emas itu tidak mengkilat seperti ini di depan. Nah, masih tidak mengkilat. Tapi kalau kita sudah diolah, betul, itu ada kandungan emasnya. Dan sangat wow sekali ya harganya. Bayangkan ini dulu para raja, mungkin raja-raja, ratu-ratu, mahapati dan sebagainya, para pejabat waktu itu lah ya, pejabat kerajaan. Menggunakan perhiasan sebesar ini. Sebesar ini. Wow. Kuat ya. Kuat ya, pasti kan pasti berat. Tapi berarti mereka gagah sekali berarti kan. Nah, kemudian kita di sini bergeser lagi. Ada boneka nih. Kalau boneka sekarang kan dari kain ya, dari busa. Nah, kalau zaman dulu ini bonekanya itu terbuatnya dari tanah liat. Tuh, ada di layar ya. Nah, itu ada boneka. Kemudian ada celengan. Wow, sudah ada celengan tuh. Celengan apa namanya? Ini sih bentuknya seperti... Bukan celengan babi itu ya? Iya. Apa ya, seperti hewan lah. Iya, itu celengan apa namanya? Mohon maaf sahabat kecil, karena kan maksudnya celengan biasanya bentuknya hewan-hewan. Ada hewan, ada babi, ada anjing, terus ayam, kan kayak gitu. Mohon maaf loh sahabat kecil. Nah, itu kan boneka. Kemudian celengannya dari tanah liat. Kemudian di sini juga ada botol. Botol juga dari tanah liat. Kemudian ada kendi. Kalau kendi juga sekarang juga masih ada ya. Kendi juga terbuatnya dari tanah liat. Seperti ini tanah liatnya nih. Nah, jadi ini bisa sudah kering ya, sudah kering ada di sini. Jadi udah nggak lihat lagi berarti. Tetap aja namanya. Tanah liat. Jadi ini sudah bisa diolah jadi piring-piringan, kayak apa namanya tuh yang buat nyambal tuh kalau di kita tuh tradisional ulekan gitu. Cobek. Selain dari batu juga bisa dibuat dari tanah liat seperti ini. Kalau kita main ke daerah Jawa-Jawa banyak juga restoran yang masih menggunakan apa yang kayak gini dari tanah liat, bagus loh. Unik gitu. Apa ya? Piringnya gitu. Itu bagus, kayak cobek itu dijadiin piring, bagus. Buat juga kendi tempat minum kan masih banyak. Kalau kendi di dalam tempat minum itu biasanya dinginnya alami gitu. Betul. Seperti air es. Nah, tapi enak ya. Memang mantap. Nah, sekarang kita masuk ke modern. Nih adik-adik. Modern. Sekarang mungkin anak-anak kecil, bahkan dari kecil ya, sudah ada yang memiliki HP. Di rumahnya mungkin pasti memiliki televisi, memiliki tembok rumah, memiliki lantainya, ada kacanya. Nah, semuanya itu terbuatnya dari batuan dan mineral. Geologi ya. Geologi. Seperti ini.
Kaca. Ini kaca, ini dari kuarsa. Dari kuarsa. Dari Terus kuarsa. ada juga ini kalau perhiasan sudah jelas tadi sudah dibahas Sudah ya. dibahas ya. Ini gelas, cangkir, Ada belerang di ujung. belerang itu jadi bedak, Jadi jadi bedak. kosmetik ya. Terus ada juga ini motherboard ini. Motherboard itu perangkat komputer ya. Ya. Itu ternyata dibuat dari bahan-bahan itu ada obsidian, dari batuan juga. Obsidian, terus Ada bahannya tembaganya. jasper ya. Terus juga ini ada apa namanya nikel. Nikel. Terus Ada jadi sendok. Itu sendok dari nikel. Terus teko-tekoan gini. Bayangkan loh sahabat kecil ya, teko besi. teko-tekoan. Tapi ini besi loh. Terus Kemudian keran. ya ada keran, ada Bahkan lampu. lampu listrik itu namanya sebutnya apa? Bohlam. Bohlam ya. Bohlam. Terus? Kemudian ada aki nih, aki mobil. Kemudian kabel-kabelnya Aki. itu juga dari mineral. Kaleng minuman, terus Mm-mm. bahkan ini yang tadi disebut Kak Isti, kamera, handphone, laptop, baterai, tablet itu semuanya dari mengandung bahan-bahan geologi. Jadi sahabat kecil, semua yang kita gunakan hari ini di kehidupan kita tentunya berhubungan dengan bahan-bahan dari geologi, kecuali kain ya. Kalau kain kan itu dari nabati ya, dari serat-serat kapas dan dari tumbuhan. Terus ini juga nih buktinya bisa dilihat oleh sahabat kecil. Jadi yang di samping itu bahannya, yang di sampingnya lagi ada benda yang dihasilkan dari situ. Ini juga ada minyak. Nih tadi kan disebutkan kalau ampas itu jadi aspal. Ini lihat dari mulai minyak mentahnya atau crude oil masih warna hitam, kemudian diolah. Mungkin maaf warnanya agak berbeda karena sudah lama disimpan di sini. Jadi warnanya mulai berubah ya. Ada Pertamax, premium, solar, minyak tanah, dan terakhir residunya itu jadi aspal. Nah sekarang yang di sini ada pelumas jenis-jenisnya, ada etanol, metanol, amoniak itu semuanya dari geologi juga. Ya, betul. Ada gas juga. Gas. Kemudian bahkan kalau kita suka main bulu tangkis, nah raketnya juga itu ada mengandung karbonnya. Badminton, tenis, table tennis, oh enggak ada ya. Kalau table tennis pakai kayu. Hati-hati ketika berjalan. Sahabat kecil tadi ada insiden Cecep mau jatuh. Oke. Ya sahabat kecil itu tadi informasi mengenai manfaat dari geologi. Terakhir kita ada tentang penggunaan dari batu bara yang bisa menjadi solar. Apa tuh solar surya itu namanya? Panel surya ya. Dan juga raket. Ya. Sekarang kita akan menunjukkan mengenai bencana geologi. Ayo, tadi awas hati-hati kakak kameramen kita. Ya. Sebelum ke sana kita akan lihat dulu ini apa nih? Ini adalah simulator gempa. Kita coba lihat dulu. Oh, kan tadi sudah disebutkan kita akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai manfaat dan bencana. Manfaatnya sudah, sekarang bencananya. Nah, bencana geologi itu ada beberapa. Salah satunya adalah gempa bumi. Gempa bumi, terus ada kemudian ada letusan gunung api, ada tanah longsor dan juga tsunami. Dan juga yang terbaru ada penurunan tanah. Ya, betul. Atau kita likuifaksi. Coba cukup kan kalau berdua? Kita coba ini ada. Jadi di Museum Geologi itu ada simulator gempa. Ketika kita mencoba alat ini, kita akan merasakan bagaimana kalau terjadi gempa. Jadi ada getaran-getaran gempa gitu. Ya, yuk coba kita. Yuk kita coba. Ada mode 1, ada mode 2. Kita coba dulu mode 1. Di tengah dong biar kerasa lebih. Dalam aku nggak ada. Ini agak pusing ya kalau gempa ternyata. Jadi sahabat museum bisa dilihat ini di monitor itu menunjukkan ya di sini ada akibat dari gempa bumi. Ini ada di jalan raya di monitornya. Di sini ada pohon tumbang, kemudian ada juga lampu yang jatuh akibat gempa bumi. Kemudian retakan-retakan di jalan-jalan seperti itu. Nah, ini ada mode 1, mode 2 itu menunjukkan gempa itu ada 2 ya, ada yang vertikal sama horizontal. Jadi vertikal itu akibat patahan. Ya. Patahan seperti ini. Kemudian ada yang vertikal. Geser gitu ya. Tapi semuanya memang dari pergerakan lempeng. Ataupun dari tulisan gunung api juga bisa. Udah di satu pusing deh. Sahabat kecil ini kalau nyobain ini ya, ini memang cukup pusing karena kita kayak ya digoyang ada gempa gitu. Kalau misalkan sahabat kecil belum merasakan terjadi gempa, ya mudah-mudahan tidak ada gempa-gempa lagi. Jangan. Tapi kalau misalkan pernah merasakan ya seperti itu gak rasanya. Jadi memang apa? Ya. Jadi gempa bumi ini, sahabat museum, gempa bumi ini ada beberapa. Betul. Yaitu ada gempa tektonik. Gempa tektonik itu gempa akibat pergerakan lempeng. Kemudian ada juga gempa vulkanik, itu adalah gempa bumi akibat letusan gunung api. Kemudian ada gempa buatan. Jadi gempa buatan itu misalnya ya
kalau ada gedung yang mau dihancurkan nih biasanya kan Iya, menggunakan ada bom getaran, ya. dibom gitu. Dibom gitu kan, jatuh terus ada getarannya itu disebutnya gempa gempa buatan. buatan. Kan sama-sama ada getaran. Betul. Kemudian ada juga satu lagi nih, Cep. Ada gempa runtuhan. Jadi Oh, gempa iya. runtuhan itu akibat longsor biasanya. Longsor terjadi, Jadi kan nah di ada- sekitarnya kan pasti ada getaran. Nah, Oh. sahabat kecil, kalau misalkan ketika kita terjadi gempa, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri, itu penting sekali. Karena kalau gempa kan, sampai saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kapan terjadi gempa. Belum. Nah, berarti kita harus bersiap-siap bagaimana kalau terjadi gempa supaya kita bisa selamat. Iya. Yang pertama nih, kalau sahabat kecil ada di rumah nih, di lantai 1, cepat segera keluar, mencari lapangan luas. lapangan luas. Iya. Gitu. Jadi, Terus kalau gentarannya keras banget, betul. nah sahabat kecil yang udah di lapangan nih jangan berdiri nih, usahakan merunduk atau duduk. Ya. Gitu. Kalau di lapangan ya. Terus kalau misalkan lagi di gedung nih, kalau lantai 2 dan lantai 3 masih memungkinkan lari keluar, cepat lari keluar menggunakan tangga. Betul. Jangan menggunakan lift. Tapi Jangan. kalau lebih dari lantai 3, jangan paksakan keluar karena kan jauh kan. Ya. Jadi lebih baik berlindung di lantai itu, tapi mencari benda-benda yang bisa melindungi seperti di bawah meja. Mejanya harus yang kuat ya. Harus yang kuat. Atau ini kan apa ya, dinding 1, dinding 2 di pojokan. Pojokan. Jadi kayak gini di pojokan. Nah, gini. Karena ini relatif kuat untuk menahan kita melindungi. Dan tentunya harus menggunakan penutup kepala baik dari tas atau buku yang keras untuk melindungi benturan kepala kita ya. Seperti itu. Usahakan pokoknya jangan menggunakan lift, dan kalau misalkan jauh banget untuk turun ke bawah, tetap berada di atas tetapi mencari tempat yang lebih kuat struktur bangunannya. Ya, intinya sih mencari tempat yang lebih aman. Ya, yang mencari tempat yang lebih Ya. tempat yang lebih aman. Lebih aman. Betul. Itu belibet banget. Iya. Nah, itu tentang gempa. Sekarang tentang apa nih Kak Isti? Sekarang tentang letusan gunung api. Letusan gunung api. Nah, ini harus juga diwaspadai karena kita banyak sekali gunung api. Ya, kalau awan panasnya saja terkena benda-benda itu bisa menyebabkan kehancuran seperti ini. Nah, ini adalah sisa-sisa peninggalan dari letusan Gunung Tambora. Seperti ini. Nah, ini yang apa? Kecil-kecil. Kecil-kecil. Bergeser lagi sebelah sana nih ada ahli geologinya yang meninggal atau wafat ketika sedang bertugas. Akibat letusan gunung api ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat yang lebih besar lagi. Yang lebih besar nih. Ini dia. Nah, ini adalah dari letusan Gunung Merapi. Nah, dia ada sepeda motor, ada helmnya, kemudian ada rice cooker, ada termos, ada radio, ada setrika, ada televisi. Ini adalah akibat dari letusan Gunung Api. Kirain Merapi, ya dari Gunung Merapi. Kirain Kak Ista tadi lagi jualan. Oh gitu. Boleh. Sahabat kecil, ini elektronik saja yang cangkang Ya. apa ya? Bukan cangkang. Ya covernya itu keras gitu. Ini bisa leleh seperti ini. Meleleh seperti ini. Jadi terbayang ya. Bayangkan kalau si awan ini awan Panas. Ini aja ya. awannya panas. Hanya awannya panas. Hanya awan panasnya aja. Ketularan dari Caca. Ini awan panasnya seperti ini. Nah, bahayanya itu benar-benar bisa rusak seperti ini, apalagi kalau terkena kita. Kulit ya. Nah, itu bisa menyebabkan Ya. kematian. Leleh langsung kulitnya dan kematian tentunya. Panasnya dari 300 sampai 700 derajat Celcius. Kita nih kalau masak air aja, masak air. Oh enggak gitu ya. Itu sampai 100 derajat kan udah mendidih. Itu udah panas kan. Ini 300 derajat Celcius aja udah, bayangkan kalau kena kulit. Makanya sahabat kecil kalau terjadi letusan gunung api ini harus mengikuti instruksi dari dinas atau badan terkait. Misalkan BNPB nih ya, Badan Penanggulangan Bencana nih. Misalkan dari radius sekian gunung apinya sedang aktif di level apa? Harus menjauh sekian kilometer. Itu ikutin. Iya. Jangan harus nurut, jangan ngeyel kan, untuk keselamatan kita juga ya sahabat kita semuanya. Kalau kata badan terkait harus menyelamatkan diri mengungsi kemana, radius berapa kilometer, itu harus kita ikutin. Karena untuk keselamatan kita juga. Karena kan mereka pasti sudah punya evakuasi jalur evakuasinya kemana, ikutin. Terus yang dilakukan seperti apa harus diikutin. Ya, betul. Jangan ngeyel untuk keselamatan kita. Ya, betul. Nah, kalau aliran lahar itu yang sudah bercampur material ya. Ya, tadi kita ulangi lagi ya, yang cairan merah di dalam gunung. perut Ya, itu disebutnya magma, yang sudah keluar disebutnya lava, yang terkena partikel lain misalnya air hujan disebutnya lahar. Nah, kalau lahar pasti akan mengikuti aliran sungai. Betul. Ya, jadi hindari daerah aliran sungai kalau sudah letusan gunung api. Tapi kalau awan panas ini dia bisa tergantung arah angin. Jadi tidak bisa diprediksi mungkin ya,
yang paling utama hati-hati dan mengikuti instruksi. Betul. Itu tentang gunung api. Terus Sekarang kita berikutnya, masuk ke tanah longsor. betul, atau landslide. Nah, ini tanah longsor ini bisa terjadi akibat adanya gaya pendorong pada lereng yang lebih besar gitu. Jadi misalnya kita musim kemarau tuh, musim kemarau. Kemudian ada air hujan. Kan kalau musim kemarau itu kan biasanya suka ada rekahan-rekahan, retak-retak gitu kan. Kemudian ada air hujan, si tanah yang asalnya keras itu jadi lama-kelamaan lembek. Dan biasanya itu terjadinya di lereng-lereng biasanya. Dan yang gundul Iya, pastinya. pastinya Kalau banyak pepohonan itu relatif aman. aman. Biasanya. Makanya jangan menebang pohon sembarangan itu seperti itu ya, biar bisa melindungi si bukit itu dari longsor. Dan bahayanya kalau di bawah bukit ada pemukiman itu berbahaya. Ya, Makanya kalau bisa jangan membuat rumah ataupun apa namanya perkampungan di bawah hunian aja. di bawah bukit langsung gitu. Yang dekat ini bukit, ini di bawahnya itu jangan, karena berbahaya. Atau kalaupun sudah terlanjur di situ, si bukitnya jangan digundulin. Iya, betul. Gitu. Ya harus ada jarak, Biasanya kan kalau meskipun itu juga suka ada yang jatuh-jatuh. Betul, sedikit itu bahaya kan. sekali. Harus ada jarak. Gitu ya. Atau biasanya kita membuat Terasering. terasering itu apa sih? Jadi kalau ini bukit dibikin kayak tangga gitu ya, satu. Nah kita ngebangunnya di sini. Oh, jadi agak ada apa ya? Ada ruang, ada ruang, ada space-nya, dan dibuat untuk pembuangan air. Nah, betul. Kayak gitu. Selain tanah longsor, ada juga tsunami. Tadi sebelumnya ada gempa bumi sudah ya, gempa bumi, ada letusan gunung api, tanah longsor, dan terakhir bencananya adalah tsunami. Tsunami juga diakibatkan ada beberapa. Salah satunya ada gempa bumi, kemudian ada meteorit yang masuk ke permukaan bumi, itu juga bisa menyebabkan tsunami. Betul. Dan tsunami itu terjadi atau mengancam di semua wilayah yang ada bibir pantainya. Banyuwangi itu ada, karena kan Banyuwangi di bibir pantai ya. Di sebelah sana. Caca pernah ke Pantai Merah tuh, sama pantai apa satu lagi ya? Nah itu maksudnya berpotensi untuk bencana tsunami karena berada di pinggir pantai. Kalau terjadi gempa di laut dangkal. Ya, ini ada peta sebaran yang rawan tsunami di Indonesia. Tapi ada yang tahu yang terjadi di Aceh itu adalah tsunami yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. Betul. Itu kekuatan gempanya hampir sempurna nih, Cep. Betul. Jadi sekitar 9 skala Richter itu hampir sempurna, karena untuk kekuatan gempa itu maksimalnya itu ada 10 hitungannya. Jadi 9, sekian itu sudah hampir sempurna. Nah, yang merah-merah ini adalah daerah-daerah yang rawan tsunami. Karena kan berada di bibir pantai lah. Seluruh Indonesia tuh garis pantai terpanjang kan di dunia. Jadi ini sangat berpotensi sekali untuk terjadi tsunami. Nah, bukannya kita menakut-nakutin, tapi dengan ini kita harus lebih waspada lagi. Kita tinggal di bibir pantai ini, jadi kita harus siap-siap kalau misalnya terjadi tsunami sebagaimana. Jadi kalau ini ada di sini. Jadi kalau sebelum terjadinya tsunami biasanya ada beberapa fenomena seperti burung yang tiba-tiba berbeda berbeda arah gitu ya. Tapi memang seperti itu salah satunya. Cuman yang lebih jelas ada bau garam, ada air surut, air laut surut. Jadi kalau ketika sahabat museum berada di pantai, tiba-tiba ada air yang surut dan ada ikan-ikan yang banyak ikan, jangan diambil deh. Jangan langsung. Itu salah satu. Tapi harus ada gempa dulu awalnya. Iya, biasanya ada gempa dulu. Gitu. Pokoknya kalau terjadi gempa, kita lagi di pantai, usahakan lari aja ke tempat yang lebih tinggi. Jangan tetap di situ, diam, jangan. Itu solusinya. Gak ada solusi lain. Kita beralih ke yang daerah yang lebih tinggi. Oke, nama kita waktunya sudah habis ya. Satu lagi nih bencana yang lagi sekarang banyak, yaitu penurunan tanah. Itu bisa akibatkan dari tanah yang amblas gitu ya. Akibatkan dari di bawahnya ada air gitu, mengandung air seperti itu. Oke, sahabat kecil, sayang sekali sebenarnya kita masih ingin banyak menjelaskan mengenai manfaat dan bencana ini, tapi karena waktu kita sudah habis dan kita juga tadi sudah langsung berada di ujung, di akhir dari ruangan ini. Kita lebih sampaikan yang sekiranya penting gitu ya. Seperti itu pun tidak detail karena waktunya terbatas. Nah, kita akan ngasih kuis lagi nih. Kuis yang kedua ya. Kuis yang kedua. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam bencana. Tadi sudah disebutkan apa aja? Ada Silakan diketik jawabannya di chat room. Tulis nama dari sekolah mana.
Empat ya. Nama dari sekolah mana, terus jawabannya bencana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, itu diketik aja di chatroom, nanti akan dipilih, dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Badan Pengelola Geopark Ijen. Oke, sahabat semuanya, sahabat museum, kita sudah berada di ujung dari tur kita. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan ketik aja pertanyaan di chatroom ya Kak Isti. Oke. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab kita kali ini. Masih ada waktu sekitarnya sebentar lagi lah ya. Kita akan bahas. Yuk. Nah, sahabat kecil semuanya. Siap-siap dengan pertanyaan silahkan. Dan yang punya jawaban, yang sudah tahu jawaban dari kuis kita, silahkan diketik aja jawabannya di chatroom. Nanti kita akan pilih yang beruntung siapa dan dapat hadiah yang menarik tentu saja. Yuk kita duduk. Kak Isti mau sebelah mana duduknya Kak Isti? Sini aja. Set. Cecep mau buka tas dulu. Nah, sahabat kecil, Cecep ini adalah geologis yang kalau misalkan ke lapangan biasanya menggunakan perlengkapan seperti ini atau membawa perlengkapan seperti ini ya. Banyak banget. Berat ya. Berat. Ini ada isinya ada palu, geologi, ada apalagi ada peta, ada alat tulis, ada kamera, ada banyak banget. Wow. Ada tempat makan, tempat minum, alas apa lagi? Mitu. Alas duduk. Apa ini Cep? Tadi Ini matras. matras. Untuk kelas duduk dong, atau tidur atau duduk. Karena kan kita kalau ke lapangan pasti ke alam-alam, ke gunung-gunung, ke sungai. Kayaknya ya lewat ibu. Oke, sahabat kecil semuanya, teman-teman dari siswa-siswa dari 2 kecamatan ya? 2 kecamatan, 2 kabupaten di kawasan Geopark Ijen. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Wah, banyak banget, berarti ada berapa ratus sekolah ya. Wow. Tadi saya melihat peserta sampai berapa ratus orang, banyak banget. Oke. Tapi ini bagus banget untuk edukasi ke sahabat kecil semuanya mengenai Geopark Ijen dan tentunya mengenai kegeologian, tentunya Geopark Ijen. Oke, sekarang kita sudah punya pertanyaan nih, kita akan batasin ya, karena kan waktunya juga terbatas. Ada dari Rizeko Hayatullah. Dari sekolah mana ini ya? Bagaimana proses minyak bumi sampai jadi aspal? Oh, tadi itu. Ya, jadi untuk proses minyak bumi, jadi minyak bumi itu berasal dari jasa teknik yang sudah mati ribuan tahun di dalam tanah. Jadi jadinya minyak bumi seperti yang kan dari minyak bumi menjadi aspal. Ya. Nanti kan sudah dari situ kan beribu-ribu tahun jadi minyak bumi. Biasanya minyak bumi ya, ini secara garis besarnya saja ya. Betul. Jadi minyak buminya itu nanti bor disedot. Nanti itu dipisah-pisahkan. Jadi ada pemanasannya juga dipisah-pisahkan. Biasanya dia kalau saya tidak salah ya, kalau pemanasannya lebih tinggi dia akan menghadapi bawah, kalau pemanasannya lebih rendah dia akan menghadapi atas. Ya, jadi nanti itu udah ada apa ya? Udah disalurkan ya. Ada bagiannya sudah disuling atau penyulingan itu nanti sudah ada proses-prosesnya lagi. Nanti kalau lebih detailnya sih kebagian itu ya bukan misalnya ya itu dari pengolahan intinya kalau sudah ada penyulingan nanti akan terpisah sendiri. Dia akan terpisah sendiri. Nanti ada yang yang paling bagus yang lah, paling bagus jadi aftur untuk untuk pesawat terbang, kemudian sisanya nanti bisa jadi aspal. Jadi aftur, terus jadi pertamax, jadi bensin, jadi solar. Sisanya nih residunya itu atau pembuangannya lah ya, ampasnya baru jadi aspal. Ya, intinya sih ada penyulingannya. Kalau proses secara pabrikasinya ya kita tidak bisa menjelaskan, harus ada ahlinya dari pabrik atau dari yang mengolahnya. Tapi kira-kira seperti itulah. Seperti itu stepnya. Oke, dari SD 1 Laten. Apa nama kristal yang berasal dari Sumatera Barat? Yang tadi dari Solok Sumatera Barat namanya adalah kristal ametis. Ada ametis, ada ametis. Ametis. Kalau bahasa jualnya mungkin kecubung ya. Kecubung. Bahasa kitanya lah ya. Bahasa kitanya kecubung. Jadi bahasa ilmiahnya itu adalah ametis. Oke, dari Najwa SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi. Apa contohnya mineral logam? Mineral logam tadi sudah. Untuk perhiasan ya warnanya kuning tuh namanya emas. Itu dari logam. Kemudian ada tembaga, ada nikel, itu ada contoh mineral logam. Kalau di medali juga ada medali emas, perak, perunggu itu dari logam.
Sahabat kecil mohon sekali lagi untuk tetap menonaktifkan fitur mikrofonnya ya, karena terjadi feedback. Halo. Supaya tidak terjadi feedback ya. Sekali lagi untuk selalu menonaktifkan fitur mikrofonnya ya, sahabat kecil semuanya. Tetap mengaktifkan fitur video. Berikutnya ini dari Bayu Krisna Putra, SDN Badean 2. Mengapa terjadi blue fire? Tadi kan sudah dijelaskan. Jadi blue fire itu terjadi karena adanya gas belerang, kandungan gas belerang yang sangat tinggi, bercampur dengan oksigen dan juga suhu yang tinggi. Jadinya biru seperti itu. Oksigen itu apa ya? Ya oksigen. Ya. Kalau kita bernapas kan menggunakan oksigen. Udara lah ya, udara. CO2 itunya. O2. Jadi itu si belerang ini sangat bagus, tinggi banget, terus ada angin lah ya, katakan angin. Bercampur dengan udara dan juga suhu yang tinggi, jadinya biru seperti itu. Dari SDN 8 Sumber Agung, Pancer. Dari 127 gunung api, manakah yang dampak letusannya sangat dahsyat dan mengkhawatirkan? Letusan yang sudah tercatat aja yang tadi yang 4. Letusan yang terdahsyat yang sudah tercatat itu adalah Gunung Tambora yang terjadi sekitar tahun 1815. Ya. Semuanya sih ada ininya ya. Ada apa? Ada efeknya. Tapi yang paling dahsyat yang sudah tercatat itu adalah Gunung Tambora. Yang tidak tercatat tadi adalah Gunung Toba yang disuruh viral sama Amer. 5.000 tahun yang lalu. Terus kalau yang tercatat juga Gunung Merapi dan Gunung Krakatau. Jadi setiap gunung itu punya dampak masing-masing, tapi yang sudah tercatat itu 4 itu yang besar. Berikutnya SDN 2 Pesanggaran, Kansa Aulia. Kenapa sebelum gunung api meletus ada abu vulkanik yang keluar dan apa penyebabnya? Dan apa yang membentuk gunung berapi? Tadi sudah. Jadi kalau gunung api itu terbentuk dari tabrakan dari 2 lempeng, ada lempeng benua dan lempeng samudera bertabrakan. Kemudian menujam salah satunya, terpanaskan oleh inti bumi, mencair ke atas, jadi gunung api. Ya, tadi apalagi pertanyaan? Kenapa sebelum letusan itu ada abu? Jadi kan dulu keluar gas jadi, dulu. Kalau kita sih, itu gas ya? Ya itu gas. Jadi kayak pemberitahuan nih. Biasanya kan sebelum itu kan suka ada gempa dulu, gempa tremor, gempa kecil. Ya, nanti itu tercatat di alat pencatat gempa bumi, namanya adalah seismograf. Itu tercatat. Nanti kemudian mengeluarkan uap gas. Terus keluar. Nah, kenapa ada debu? Karena di dalamnya kan ada banyak debu-debu ya. Jadi kalau kita tinggal di daerah gunung api, biasanya kita bisa ngelihatnya dari apa? Misalnya dari benda-benda nih, misalnya mobil yang ada di luar. Kenapa jadi lantai, jadi berdebu kan? Jadi kotor. Berdebu kayak gitu. Atau atap rumah jadi debu-debu. Nah itu adalah salah satu debu akibat yang dikeluarkan dari gunung api. Kemudian setelah awan panas biasanya ada lava tuh yang keluar. Oke, berikutnya terus pertanyaan lagi. Aduh, Cecep agak pegawai. Dari Kansa Aulia SDN 2 Pesanggaran. Kalau misalkan keluar ke balkon untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi, itu apa juga bisa ya? Iya kayak mungkin teras maksudnya. Di lantai 2. Itu kalau darurat banget itu sih asal ada orang di bawahnya yang menyelamatkan. Kalau balkonnya kuat sih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi sebaiknya carilah kalau di lantai 2 nih, kalau bisa menyelamatkan diri keluar, mending keluar. Tapi kalau tidak bisa, carilah benda yang kuat seperti mejanya juga harus kuat. Atau tadi kata Cacat tuh berdiri di sudut-sudut ya. Jadi lebih baik sebaiknya sih jangan ke balkon, sebaiknya ke sudut saja kalau tidak bisa turun atau lari keluar. Karena balkon itu relatif tidak terlalu kuat ya strukturnya ya. Sebenarnya sih tidak kuat sih kalau balkon. Balkon itu kan menjorok ke depan gitu. Ya, terus kan nggak ada bawahnya kan, nggak ada itu. Itu kalau kebakaran biasanya bisa menyelamatkan diri lari ke balkon. Iya. Pokoknya kalau lantai 2, lantai 3 kayaknya masih bisa lari menuju tangga. Tapi kalau sudah di atas, mending di sudut ruangan atau mencari meja yang kuat. Kalau setidaknya tidak bisa menyelamatkan diri ya, sudut ruangan. Kemudian sumber kokap 2 dari Putri, kenapa gempa bumi terjadi? Ya, gempa bumi terjadi akibat ada pergerakan lempeng. Akibat 2 tadi, kalau tektonik. Pergerakan lempeng, kalau tektonik akibat gunung api. Nah, kerak bumi kita ini bergeser atau bergerak itu
7 sampai 11 cm per Per tahun. tahun. Jadi kita tidak akan merasakan. Sebenarnya kita lagi ngobrol di sini, lagi tanya jawab ini, lempeng Dia bergerak. masih bergerak, Tapi karena tahunan, jadi kita nggak kerasa tidak terasa. Yang terasa ketika ada gempa. bumi. Nah, kalau ada gempa bumi berarti ada pergerakan yang agak Ya. agak gede lah gitu Iya. ya. Berikutnya nih, banyak banget pertanyaan Kak Isik. Ini kan dari siswa yang dari 2 kabupaten jadi pasti banyak ya. Dari Hanin SDN 3 Mojopanggung. Kenapa gunung berapi bisa meletus ya? Kalau meledak itu bom. Meletus, wow. Ya itu kenapa gunung api bisa meletus karena Karena kira mau jawab. ya ada pergerakan Iya, gempa juga bisa itu. Betul. Karena pergerakan lempeng bisa. Pergerakan lempeng betul ya. Karena pergerakan lempeng mempengaruhi dari si gunung api itu sehingga terjadi ledakan itu Iya. bisa, letusan itu bisa banget. Berikutnya dari Asus. Oh ini mungkin nama perangkatnya kali. Kenapa kalau mau ada tsunami airnya surut? Nah, ini. Nah, itu ada salah satunya. Jadi kayak tadi kan gunung api sebelum meletus itu suka ada tanda-tandanya. Nah, ini juga tsunami suka ada tanda-tanya dulu, tidak terjadi tiba-tiba. Yang maksudnya kenapa surut itu kayak gini? Ya, Ini katanya ini kan lempeng benua nih. Ya, Benua. lempeng Ini benua. air di luhur di atasnya. Betul. Nah, ini kan Kemudian patah ada nih gempa. Set. Nah, si air yang di sini masuk dulu ke sini. Jadi surut di daratannya. Masuk ke dalam. Dia naik lagi baru ada tsunami. Lalu dimuntahkan kembali terjadi Iya. tsunami gitu. Jadi surut gitu. set. Dan biasanya itu gimana kekuatan gempanya? Gempanya sama Kekuatannya gempa kedalaman. semakin besar juga yang di feedback istilahnya. Dilempaskan Iya. ya. Jadi kenapa surut? Karena si volume airnya dia masuk dulu ke patahan, nanti dia naik lagi sehingga jadi tsunami. Iya, Dan makanya tergantung dari letusan dari besarnya kekuatan gempa dan jaraknya. dangkalnya. Jadi kalau ada tsunami, kalau ada tiba-tiba di pantai ada tiba surut, sebaiknya kita menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi. Tapi kalau menurut Cecep ya, kalau kita lagi di pantai terus ada gempa, mending langsung lari aja ke tempat yang lebih tinggi. Walaupun itu ada tsunami atau enggak, kita kan nggak tahu. Jadi mending kalau ada gempa lagi di pantai, langsung lari aja. Iya betul. Jangan nungguin mau lihat air surut, jangan kayak gitu nanti kalau mau lari. Ini terjadi tsunami nggak ya di sini, mau lihat dulu, jangan kayak gitu. Kalau ada gempa kita lagi pantai, mending langsung lari ke tempat yang lebih tinggi atau ke yang lebih jauh. Gitu. Ajijah SDN 4, apa penyebab Kepundan gunung meletus? Kepundung gunung meletus. Maksudnya apa ya? Pada daerah Kepundan, mungkin Kepundan. Gunung meletus. SD 4 Kepundung. Oh, ini nyambung. Apa penyebab gunung? Tadi udah sebenarnya sih bisa karena gempa. Bisa dari akibat pergerakan lempeng itu penyebabnya. Oke. Saya agak bingung ya. Dari Nasya SD Muhammadiyah 1. Kenapa setelah ada letusan gunung pasirnya yang bagus katanya untuk bangunan? Oh iya. Ya tadi itu manfaatnya, salah satu manfaatnya. Jadi apa sih abu vulkanik kan tadi kan ada debu-debu gitu loh. Debu insan. Ada debu-debu itu. Nah itu meskipun seperti itu kotor ya, jadi kotor ke kita, tapi ada manfaatnya itu untuk menyuburkan tanah. Betul. Ya, jadi pokoknya ketika ada letusan gunung api, selain ada kerusakannya, pasti ada manfaatnya. Di mana ada kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kenapa pasirnya bagus untuk bangunan? Karena pasir dari letusan itu mengandung banyak mineral, batuan yang dan kecil-kecil. mineral. Jadi lebih kuat. Jadi pasir itu batuan yang kecil-kecil banget sebenarnya kan? Kecil banget. Ini pertanyaan terakhir kayaknya sebenarnya masih banyak ya, tapi kita waktunya terbatas, sahabat kecil, mohon maaf sekali kita sudah terbatas waktunya. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Mukodin SD 1 Sukojati. Apa tuh? Kenapa ada tsunami? Karena ada laut. Betul, karena ada laut. Jadi intinya tadi kenapa ada tsunami? Karena ada gempa atau pergerakan lempeng. Gitu. Terus di daerah laut. Ya, di dalam laut, baik itu yang diakibatkan oleh gempa tektonik maupun oleh gempa vulkanik. Jadi gunung api itu tidak hanya ada di darat, tapi ada juga di dalam laut. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan daerah sahabat kecil tidak ada lautnya, ya insya Allah aman dari gempa. Kayak di Bandung nih, Bandung nggak punya laut. Jadi kemungkinan nggak akan ada tsunami. Tsunami dari laut ya. Tapi kalau ancaman gempa, letusan gunung api itu mungkin sekali ada.
Tapi Kalau bukan hanya gempa, tapi ada juga salah satunya ada meteorit yang masuk ke dalam permukaan Iya, bumi. Tapi itu maksudnya, jarang ya. itu jarang. Itu mungkin jadi dulu pas zaman kepunahan masalah itu. Maksudnya kenapa terjadi tsunami ya karena satu harus ada laut dulu di daerah Sahabat. Kalau nggak ada laut nggak akan mungkin ada tsunami. Betul. Tuh. Terus kedua juga ada gempa di lautnya. Iya. Dan lautnya laut dangkal juga. Gitu. Tapi kalau misalkan di daerah sudah Sahabat nggak ada laut, ya nggak akan ada tsunami. Iya. Karena kan tsunami itu dari laut kan. Betul. Dari apa namanya? Pelabuhan kan, air yang menerjang pelabuhan. Iya. Gitu. Seperti itu jawabannya. Isti kayak artis-artis itu yang seperti itu. Oh gitu. Sahabat kecil, mohon maaf sekali. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita tidak bisa menjawab semuanya dikarenakan waktu sudah habis ya. Kita terbatas sekali waktunya. Nggak terasa 1,5 jam itu cepat berlalu. Iya betul. Kita akan bacakan dulu pemenang dari kuis tadi ya. Kuis, tapi bukan hanya ada pemenang kuis. Iya. Nah, ada juga pemenang pertanyaan terbaik. Oh, iya, jadi Tadi kita sudah akan- bertanya, sudah dipilih nih sama tim kreatif kita, ada pemenangnya. Ya, jadi selain ada pemenang dari kuis tadi dan juga kita memberikan hadiah kepada siswa yang memberikan pertanyaan paling baik yang sudah dipilih oleh tim kreatif kita. Iya. Nah, teman-teman di sini ya. Nah, pemenang kuis yang pertanyaannya batuan ya, sebutkan 3 jenis batuan. Itu jawabannya ada batuan beku, Batuan sedimen, Sedimen. dan batuan malihan atau metamorf. metamorf atau malihan. Nah, ini yang jawab hampir semuanya benar ini, tapi kita pilih lagi yang beruntung dapat hadiah. Jadi jangan salah ya sahabat kecil semuanya jawabannya betul, tapi kita pilih dari yang betul itu. Nah, yang beruntung dapat hadiah. Satu yang beruntungnya yaitu siapa? Ala dari SDN 1 Singolatren. Singolatrem. Mohon maaf kalau salah. Selamat Selamat untuk Ala dari SDN 1 Singolatren. Mohon maaf kalau salah Tadi penyebutannya. kuis kedua. Kuis kedua itu sebutkan macam-macam bencana alam. Empat. Ada empat, Ada gempa bumi, ada letusan gunung api, ada tanah longsor, dan juga Tsunami. Kalau ditambahkan dengan likuifaksi itu nggak apa-apa, benar juga. Nah, dari banyak jawaban yang benar itu, kita juga memilih satu yang beruntung, yaitu Indira dari SDN 1 Lanteng. Lateng. Ya, pokoknya Lateng Oh, ya, atau Lanteng, Lateng. mohon maaf. Dari Indria sama. Selamat. Berikutnya untuk pertanyaan terbaik diberikan kepada Deng Cakra Lailyanto Nugraha. Nugraha. Selamat. Selamat. Dari SMA itu ya. Berikutnya ada lagi? Oh, udah. Sudah ya? Oh, sudah. Jadi tadi 3 pemenang dari kuis dan juga pertanyaan terbaik yang nanti akan mendapatkan hadiah ya. Beruntung selamat ya. Nanti Dari hadiahnya akan diberikan oleh Badan Pengelola Geopark IJ. Yes, Nah, sahabat museum, kita sudah berada di akhir dari kunjungan virtual. Mungkin kita akan mendengarkan closing statement lah ya, semacam closing statement ataupun interaktif dengan pengelola dari Badan Geopark. Ada? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, kalau gitu kita ucapkan terima kasih nih kepada Badan Pengelola Geopark Ijen yang sudah melaksanakan kunjungan virtual untuk sekolah-sekolah di 2 kawasan, di 2 kabupaten, di kawasan Ijen yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi hari ini untuk sekolah SD. Nah, nanti akan ketemu lagi dengan sekolah SMP nih. Tanggal Kalau nggak salah di tanggal 8 kalau nggak salah ya. Tanggal 7 kalau nggak salah. Jadi akan ketemu lagi di virtual tour untuk sekolah SMP dari 2 kawasan, dari kawasan Ijen yaitu 2 kabupaten itu, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi ya. Di tanggal 7, insya Allah kita akan bertemu lagi di kunjungan virtual di Museum Geologi. Nah, sebelum berakhir kita ada tagline Museum Geologi nih. Nanti sahabat museum semuanya, kalau misalkan Cecep bilang Museum Geologi, semuanya langsung sebutkan Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Dan jangan lupa juga untuk para pemenang nih menghubungi sosmed Ijen. Di Instagramnya ada Geopark Ijen. Jadi tulisnya Geopark Ijen itu ya, IG-nya ya. Dibacanya Geopark Ijen. Itu silahkan nanti para pemenang untuk Ala dari SD 1 Singolatren, Indira dari SD 1 Lateng, dan Cakra Lailyanto Nugraha. Silahkan menghubungi Instagram dari Geopark Ijen atau dari Badan Pengelola ya, yaitu Geopark Ijen. Itu. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti media sosial Museum Geologi. Ada Instagramnya di @geomuze. Lalu YouTube-nya ada sahabat Museum Geologi. Museum Geologi. YouTube-nya Museum Geologi dan
apa namanya? Facebooknya di ada Sahabat Museum Geologi. Sahabat Museum Geologi, kita akan sesi foto bersama dulu ya. Jadi mohon semuanya mengaktifkan Aktifkan kameranya. kamera. Ayo kita aktifin dulu kameranya. Terima kasih. Dan kita juga akan menunggu teman-teman dari tim kreatif. Terima kasih. Ini tim kreatif paling serius ya. Kita tim kreatif Museum Geologi yang sudah membantu Cecep dan kakak-kakak. Terima kasih. Ada kakak kameramen tapi di mohon untuk video ya semuanya. Yuk, semuanya seperti ini ya. Foto bersama 1, 2. Sudah semuanya. 1, 2, 3. Lagi teman-teman dari kawasan Geopark Ijen dan teman-teman dari Badan Pengelola Geopark Ijen, terima kasih sudah berkunjung ke museum ini secara virtual. Terima kasih juga Isti sudah memberikan informasinya. Mudah-mudahan Geopark Ijen segera terbentuk dengan baik, sukses menjadi anggota dari GGN, Global Geopark Network. Terima kasih kakak semuanya. Sahabat Museum Geologi, sebelum berakhir, ayo kita sebutkan tagline Museum Geologi. Ya, semuanya siap-siap ya, dinyalakan mikrofonnya boleh. Siap, 1, 2, 3. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People. Silakan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wena. Ayo. Bangsa janganlah malas, ilmu dengan gembira, prestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Kita belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Dadah.